Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa man waba wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih insyaallah yang kita sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pada ibarat tarakka ya suku para jatuh dan sejarahnya Allah taala asabah pada malam ini kita berada pada malam ke-16 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung nilainya. Jadi kalau kita mau hitung-hitung nikmat itu pasti tidak bisa menghitung. Olehnya itu patut kita syukur di atas nikmat itu. Baik itu nikmat besar maupun itu nikmat-nikmat dalam bentuk kecil. Kata Imam Ghazali, nikmat besar itu adalah tidak lain adalah iman dan umur yang sehat. Itulah nikmat yang besar. Materi, kekayaan, pangkat, jabatan itu adalah nikmat kecil menurut beliau. Tapi kadang-kadang kita balik, justru yang dianggap yang besar itu adalah materi, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Justru yang dianggap nikmat kecil itu adalah iman, ya, umur yang sehat. Padahal sesungguhnya itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri pada setiap saat. Begitu juga kita mengirim salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan bagi kita semua dari seluruh aspek kehidupan kita, baik itu terkait dengan persoalan keduniaan, lebih-lebih persoalan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jemaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini yang singkat kami ingin menyampaikan tentang sekitar golongan atau orang-orang yang bisa berhubung dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan hanya kita larut bahwa bulan suci Ramadan ini adalah semata-mata untuk dapatkan keuntungan, tapi kadang-kadang kita lalai untuk mengoreksi diri kita bahwa
La'allakum tattaqun itu ada hal-hal yang bisa merusak, ada hal-hal yang bisa sia-sia yang kita dapatkan. Karena sasaran utama bulan suci Ramadan ini, terutama puasa, adalah tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin ada yang selalu bertanya, setiap penceramah inilah ayat selalu disampaikan. Padahal memang pada topik sekolah pendidikan kurikulumnya bulan suci Ramadan ada pada ayat 183 sampai 1 ayat 87. Disitulah dijelaskan secara mendetail tujuannya, sasarannya. Orang-orang yang tidak bisa berpuasa bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Begitu juga tentang waktunya sudah diatur semua. Ya. Tapi kadang-kadang kita lalai atas petunjuk-petunjuk itu. Nah, manakah golongan-golongan yang bisa sia-sia dalam usaha dalam bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang masih sering berbohong. Persoalan bohong ini kadang-kadang kita anggap sepele, anggap kecil. Ya. Padahal adalah sangat besar pada pengaruhnya terhadap upaya kita, ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Begitu pentingnya untuk menjauhi namanya bohong, bukan hanya dalam bulan suci Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Ada di antara kamu mengaku bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal itu adalah bukan orang-orang mukmin. Ini sudah jelas. Dan kadang-kadang kita berbohong, misalnya mungkin ada di antara kita, keluarga kita, di lingkungan kita, ya, mereka tidak menyadari tentang hal itu. Karena ini adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dilihat. Yang hanya bisa tahu adalah mereka sendiri. Tapi yang jelas pasti Allah mengetahui tentang orang-orang yang berbohong. Apalagi saat sekarang ini, Pak. Sekalian, namanya berbohong itu marak. Biasa kita dengar di kalangan kita, tahu logi balai negaga. Tapi orang yang banyak berbohong itu banyak. Ya. Ada juga yang mengambil keuntungan di dalamnya. Padahal mereka tidak sadar bahwa kebohongan itu dosanya laras kepada mereka sendiri. Dia terpantul kepada dirinya sendiri. Begitu bahayanya namanya berbohong. Kemudian ayat dilanjutkan ayat 9. Yuhadun lawal ladzina amanu wa ma yahtaduna illa anfusahum wa ma yasurun.
Mereka itu menipu Allah, menipu orang-orang mukmin, menipu orang beriman. Kata Allah, sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Ya. Kalau tadi saya katakan bahwa berbohong itu selanjutnya dari yang dosanya terhadap diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Ya. Secara hakiki, walaupun kadang-kadang secara material bisa merugikan orang lain, tapi dosanya semuanya ditanggung oleh mereka sendiri. Kemudian disambung lagi ayat itu, fi qulubihim maradun fasadun lahum marada walahum azabun alim. Mereka itu orang-orang seperti itu ada penyakit hati di dalam jiwanya, ada penyakit, ya, penyakit hati. Kemudian Allah menambahkan penyakit itu, maka Allah memberikan asap yang luar biasa. Jadi begitu bahayanya orang-orang yang berbohong. Olehnya itu dalam bulan suci Ramadan ini, ya, kita akan mencoba berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kita untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak puasa kita, termasuk ya hal-hal atau bicara-bicara kita yang bisa mengandung unsur-unsur kebohongan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sering menghibah. Ini juga berbahaya. Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, memberikan pesan kepada kita, khususnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu berprasangka buruk terhadap sesamamu. Ya. Ini juga menjadi penyakit, sering jadi penyakit di kalangan kita, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Prasangka buruk. Ya. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu selalu mencari kesalahan orang. Kadang-kadang juga memang ada di kalangan kita. Ya, kekurangan metawen, puji cerita. Iya, kekurangannya tetangganya. Iya, kekurangannya sahabatnya dan sebagainya. Apalagi sekarang komunikasi itu sangat luar biasa. Ya. Kemudian dia berikan pesan kepada kita, janganlah kamu membunuh, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh sesama, karena membunuh sesungguhnya adalah sama hanya dengan memakan daging bangkai mati terhadap saudaranya sendiri. Ini Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah orang berfasadi, suka mengenal domba. Ini juga sering menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, namun pasti salah tahu. Ini juga berbahaya dan bisa menimbulkan suatu, ya, menimbulkan sesuatu yang tidak harmonis antar sesama kita. Sebab kadang-kadang ada sesuatu
yang semestinya tidak bisa kita sampaikan kepada orang, tapi ada juga orang yang memang sedang menyampaikan sesuatu walaupun mereka tidak senang. Ya, ini namanya mengadu domba antara satu dengan yang lain. Ya, akhirnya bisa menimbulkan konflik, perselisihan di antara kita akibat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, suka mengadu domba sesama muslim. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita hindari semua. Kemudian yang keempat adalah berpuasa tidak bisa menjaga mata. Ya. Mata juga berbahaya. Bisa merusak, bisa mengurangi pahala puasa kita. Oleh itu mata harus kita jaga dengan baik. Bukan hanya di alam nyata. Ya. Ya, bukan hanya bagi ya laki-laki, perempuan juga kadang-kadang juga tidak bisa menjaga mata. Maka sini bagi anda tahu ya, kadang-kadang juga ya mereka bicarakan ya, apalagi kalau memang ya ada hal-hal yang bisa merusak akidah kita, bisa merusak puasa kita. Lebih-lebih di alam maya, ya, luar biasa juga pengaruhnya mata. Ya. Di dunia maya ini tidak ada yang tahu pelanggaran-pelanggaran seperti itu kecuali kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati betul, Pak. Ya, membuka HP itu ya adalah sesuatu yang memang hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama kita. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa tapi tidak bisa menahan syahwat. Ya, saya kira ini memang selalu diingatkan kepada kita semua dan menjadi ya syariat. Kita harus jauh syahwat kita pada siang hari. Ya. Jangankan suami istri yang halal, ya. Juga terhadap makanan, ya. Makanan juga tidak bisa kita kelewatan, berlebihan. Ya. Kadang-kadang kita buka puasa, kadang begitu hausnya kita, begitu laparnya kita, kadang-kadang kita ya kelewatan makan. Olehnya itu, ya semuanya yang kelima ini mudah-mudahan tidak bisa menghindari semua. Ya. Karena persoalan yang kelima ini kadang-kadang juga yang tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikianlah dalam singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga dalam bulan suci Ramadan ini tinggal 15 hari kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Nasr minallah fatul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.